ini nih. Masih udah beres. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Apa kabar hari ini? Sehat dan juga semangat ya. Dan kali ini jumpa lagi bareng saya Gina Febriana di Ekonomi Kreatif. Wah pemirsa, tadi sudah ada cuplikan yang sangat luar biasa ya, kayak behind the scene lagi syuting film gitu ya sepertinya ya. Oke pemirsa, berbicara tentang dunia perfilman ya, perkembangan industri perfilman di Indonesia yang begitu cepat ya, membuat para senias muda di Indonesia semakin terpacu untuk membuat karya film, termasuk para senias muda di Sumatera Utara. Nah, seperti apa giat perfilman di Sumatera Utara? Kali ini kita sudah hadir ya, sudah menghadirkan dua narasumber yang sangat luar biasa yang sudah lama berkecimpung di dunia perfilman, yang salah satu karyanya tadi di awal pemirsa sudah saksikan ya. Langsung saja kita akan kenalan bersama dengan senias muda kita yang pertama. Inilah dia, Gestar Ritonga. Hai, apa kabar Bang Gestar? Alhamdulillah baik. Baik ya, jumpa lagi ya. Sebenarnya kita juga punya banyak cerita ya. Banyak cerita. Seperti judul film yang baru saja pemirsa saksikan sebelumnya, cerita kita hari ini, besok, dan nanti. Nanti kita akan kupas tentang filmnya Bang Gestar, namun saya akan kenalin dulu narasumber kita yang kedua ya. Beliau adalah seorang penulis skrip ya, ataupun penulis skenario gitu ya. Oke, inilah dia Rizlan Effendi. Hai. Biasa dipanggil Bang Onet ya? Onet ya, panggilan Bang Onet. Kalau Bang Onet ini agak sedikit pendiam sih ya. Kalau penulis gitu ya bawaannya ya. Kalem gitu ya, Bang Onet ya. Otaknya mikir aja kan apa yang mau ditulis itu. Banyak mikir apa gitu yang mau dituangkan ya. Kayaknya Bang Onet ini diem-diem tapi punya apa ya? Tulisan gitu ya. Diem-diem tapi bisa membuat karya dalam sebuah tulisannya. Sehat ya Bang Onet ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke. For your information pemirsa, sebenarnya saya sudah lama ketemu sama Bang Gestar dan juga Bang Onet ini dulu ya. Kita sempat project film bareng. Film DKSD ya, di mana kau sembunyikan Jodohku. jodohku. Jadi kita sebagai talent, aku dan Gestar dan Bang Onet sebagai Astrada waktu itu. Astrada. Tapi hari ini luar biasa loh, Gestar punya satu karya film dan ini apakah film pertama? Kalau secara karya pribadi, ya ini yang pertama. Ini film pertama ya. Tapi Gestar ini sebenarnya backgroundnya apa sih? Maksudnya apakah memang kuliahnya di perfilman atau memang otodidak gitu suka film atau gimana? Sebenarnya otodidak. Yes. Nah, jadi dari tahun 2010 itu di Jakarta sudah mengikuti syuting-syuting, baik itu di depan layar ataupun di belakang layar. Oh iya. Berarti sebenarnya selama ini Gestar ini ya, apa namanya, pemain film bisa dibilang gitu ya? Apa ya, aktor gitu ya? Lebih tepatnya talent sih. Talent. Nah. Oke, tapi sekarang Gestar punya karya film sendiri, mensutradari film yang judulnya adalah Cerita Kita Hari Ini, Besok, dan Nanti gitu ya. Dan Bang Onet di sini sebagai penulis ceritanya gitu ya. Oke. Sebelum kita ke filmnya, ke Bang Gestar dan Bang Onet, aku mau tanya dulu nih, Bang Gestar itu berkecimpung ataupun terjun di dunia perfilman itu sejak tahun berapa sih? Sejak tahun 2010. Oh, udah 13 tahun juga ya? Kurang lebih ya 13 tahun. Tapi awal mulanya dulu gimana? Awal mulanya
Diceritain juga nih awal mulanya. Boleh dong, kita kan penasaran gitu. Nah, awal mulanya dulu sebenarnya main bola. Oke. Nah, terus ke Jakarta itu sebenarnya pengen cari klub bola. Yes, yes. Nah, terus ketika di Jakarta mulai ketemu banyak-banyak kawan di sana dan kebanyakan ketemu kawan baru di sana yang memang aktifnya di syuting-syuting gitu. Oh, jadi Nah, ikut lah ya. jadi diajak-ajak terus ketika di lokasi kayak tertarik untuk mengikuti gitu kan. Ya udah makanya ketika pertama kali ikut syuting kayak apa ya, kayak nagih gitu, pengen terus-terusan lah gitu syuting. Pengen lagi ternyata suka gitu ya. Suka. Kalau Bang Onet sendiri kan seorang penulis gitu ya. Itu dari tahun berapa sih ya Bang nulis skrip-skrip film? 2012 tuh awalnya jadi pasti kita produksi sendiri. Dan roadshow juga ke Taman Budaya gitu. Awalnya sih otodidak, tapi terakhir kan saya ikut workshop yang diadakan oleh Falcon Pictures. Setelah ada perlombaan gitu menang, hadiahnya selain itu hadiah juga ada kesempatan untuk dimentori oleh penulis-penulis skenario yang ternama lah gitu. Yes, yes, yes. Itu sih kalau awalnya dari otodidak, tapi akhirnya itu. Lama-lama sampai sekarang juga Iya. terus ya. Tapi kalau berbicara tentang karya tulisan filmnya sendiri itu udah berapa banyak sih yang udah Bang buat? Kalau yang lokal indie itu 1, 2 sama ini, karena kebanyakan film pendek kan. Tapi kalau untuk layar lebar baru 1 yang produksi kemarin 2019 Sang Prawira itu, baru 1 itu yang untuk layar lebar. Kalau yang lokal-lokal itu pun banyak sih. Nah, kalau lokal cukup banyak ya, tapi Iya. layar lebar sudah satu Satu, ya. Oke, luar biasa. Nah, Gestar sendiri ini ceritanya gimana sih bisa buat apa ya film ini? Kepikirannya gimana tuh? Kepikirannya. Nah, jadi karena berawal dari keresahan setelah memutuskan untuk stay di Medan, nah melihat kondisi perfilman di kota Medan yang mungkin ada tapi tidak konsisten gitu kan. Nah, banyak orang film di Medan tapi hampir rata-rata kebanyakan ya kayak takut untuk membuat film, mungkin dari segi biaya produksi, terus SDM juga yang masih bisa dibilang belum setara seperti kayak di Jakarta gitu. Nah, jadi karena memang kemudian kebetulan kenal dekat sama Bang Onet, jadi waktu itu ya diskusi, oh Bang kita bikin film gitu kan. Nah, awalnya sih sebenarnya mau bikin series gitu kan, mau bikin series. Nah, terus entah kenapa tiba-tiba berubah pikiran, yaudah Bang langsung nulis film panjang aja gitu, film panjang lokal. Nah, terus di situ Bang Onet ternyata tertarik gitu untuk menulis film panjang. Nah, yaudah karena Bang Onet udah mulai menulis, akhirnya mulailah itu untuk melakukan persiapan. Oke, oke. Nah, berarti Gestar sendiri tuh lamanya stay di Jakarta berarti ya? Oh, dan balik ke Medan jadi buat karya lokal di Sumatera Utara gitu ya. Terus aku penasaran juga nih sebelum ke filmnya sendiri. Kalau ngelihat kondisi industri film ya di Sumatera Utara sendiri sih, ini gimana? Apakah sudah cukup banyak peminatnya kira-kira atau masih kayak tadi tuh Gestar bilang masih banyak yang belum konsisten? Nah, kalau yang aku perhatiin selama ini setelah masa pandemi itu udah mulai nih banyak bermunculan, terutama bagi apa ya bahasanya, sineas-sineas muda lah gitu, yang tertarik di dunia perfilman. Ya. Nah, tapi sampai saat ini nggak tahu gimana setiap individu kan pemikirannya beda-beda gitu kan. Nah, kayaknya itu masih takut untuk memproduksi sebuah film panjang. Nah, rata-rata banyak komunitas, banyak sineas yang hanya mampu atau berani cuma memproduksi film pendek gitu. Ya. Nah, makanya untuk kita bilang bahasanya eksekutor lah. Eksekutor itu orang yang berkecimpung di dunia film yang apa namanya, yang job desk-nya itu di lapangan. Nah, di Medan itu banyak gitu, kayak sinematografer, apa bagian lighting, terus beberapa job desk di produksi film. Tapi kalau untuk orang yang bisa mengkonsep sebuah film, kita bicara film panjang, untuk orang yang bisa mengkonsep film panjang itu masih minim di Medan ini. Nah, jadi karena alasan aku kenapa bilang masih minim ya karena memang sulit sih untuk mengkonsep sebuah film panjang gitu.
Karena kita bicara film nggak hanya sebatas syuting doang gitu, bagaimana praproduksinya, terus ketika udah masuk tahap produksi itu seperti apa nanti di lokasi gitu. Nah setelah itu pun ada proses post produksi, pasca produksi. Nah terus bagaimana nantinya mendistribusikan atau memasarkan film ini. Iya. Nah disitulah yang masih minim di sini gitu. Berarti memang banyak ini ya, banyak yang harus dipikirkan ya supaya filmnya juga banyak yang nonton gitu ya. Balik ke Bang Onet nih, Bang Onet ini kan judulnya cerita kita hari ini, besok dan nanti. Abang kan yang sebagai script writernya gitu ya, yang buat skrip gitu. Kenapa pilih ceritanya ini gitu? Terus ceritanya tentang apa film ini? Ceritanya sih sebenarnya konsepnya drama ya, remaja. Tapi saya coba menghindari apa namanya, yang klise, yang kalau cerita tuh cinta-cinta gitu, nggak jadi rebutan di sekolah, musuhan, pacaran. Saya kira itu udah klise kan. Iya. Jadi dalam sebuah film itu kan di skenario kan ada statement yang ingin disampaikan, apa itu gitu. Jadi tentang persahabatan, juga tentang penyintas penyakit apapun itu. Iya. Tapi di cerita ini dia apa, boleh di spill nggak apa-apa ya? Boleh nggak sih spoiler? Dua karakter tokoh ini pengidap penyakit leukemia atau kanker darah, yang pemeran utama cowok dan cewek. Iya. Jadi dalam dua karakter ini kan ada satu yang menyerah, ya karakter ceweknya menyerah dan kalah dengan keadaan, sedangkan si cowok ini dia survive, bertahan, dia penyakit itu dia abaikan, dia tetap bekerja apa Tapi gitu. jangan spoiler semua ya Bang, aku cuman sekilas-kilas aja gitu. Oke. Jadi statementnya itu, pesannya yang kita ingin sampaikan selain nilai persahabatan itu juga kepada penyintas penyakit, seperti saya katakan tadi, apapun itu, mau kanker darah, mau apa, cobalah bertahan gitu, jangan menyerah dengan keadaan gitu. Jadi itu sih statement film ini ingin disampaikan. Oke, ada pesan khusus juga untuk kita semua gitu ya, untuk terus jaga kesehatan, terus juga jangan mudah menyerah kalau misalnya kita juga terkena penyakit gitu ya. Wah, oke. Nah, ini filmnya berdurasi berapa lama sih, Gestar? 90 menit. 90 menit ya? Standar film panjang sih. 1 jam 30 menit. Ya. Dan kemarin produksinya berapa lama? Kalau produksi, kalau untuk syutingnya itu 11 hari. Ya. Tapi mulai melakukan persiapan itu dari bulan 6. Oke. Dari bulan 6. Bulan 6. Kemarin syuting kapan? Bulan berapa? Bulan 8. Bulan 8? Ya. Berarti ini sudah premier ya filmnya atau belum? Masih produksi? Mendekati premier. Berarti ini belum premier? Belum. Aku pikir udah, berarti nanti bisa nonton dong kita ya? Bisa. Dapat tiket gratis nggak ya? Oke, kalau gitu nanti kita akan lanjutin tentang film ini ya, cerita kita hari ini, besok dan nanti pemirsa. Dan kali ini kita mau dengerin satu buah lagu dulu dari Kikustik. Jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Oke pemirsa, masih di Ekonomi Kreatif dan kita masih membahas tentang geliat sinias Kota Medan, Sumatera Utara ya. Dan kita masih bersama dengan Gestar dan juga Bang Onet dengan karyanya yang sangat luar biasa. Judul filmnya adalah Cerita Kita Hari Ini, Besok dan Nanti ya pemirsa. Dan mungkin aku mau tanya dulu nih sama Bang Onet. Bang Onet, untuk film yang cukup panjang ini ya, 1,5 jam gitu ya. Biasanya kalau buat skripnya sendiri, ceritanya sendiri butuh waktu berapa lama sih? Ya tergantung kita punya waktu seberapa gitu. Tapi kalau untuk ini Sebentar. agak lama sih. Jadi Agak lama ya. ketika saya masih di sini sampai saya ke Jawa, itu baru selesai. Itu kan hanya melalui WA ini dia apa gitu kan. Iya. Dan setelah mereka syuting tinggal 2 hari, saya baru balik ke sini. Saya nggak terlibat itu. Tapi kalau untuk naskah sebulanan ya bilangnya. Sebulanan gitu ya. Dan syutingnya mereka 11 hari. Tadi kan Abang udah cerita tentang latar filmnya sendiri ya. Terus gimana sih Abang untuk bisa mendapatkan inspirasi buat filmnya? Ya kan awalnya kan harus ada premis. Yes. Jadi yang saya terima premis dari Gestar. Saya bikin sinopsisnya. Jadi cocok. Premis itu kan ide dasar ya. Iya. Bang bikin cerita tentang kehidupan di kafe begini gitu kan. Terus ada yang datang, jadi ada semacam perjumpaan antara manusia dengan manusia di kafe itu. Jadi saya kembangkan bagaimana kalau
ya kita spoiler lagi tapi nggak apa-apa lah. Toko Cok ini seorang barista gitu. Yes. Dan- Bang sedikit aja deh kayaknya, Iya. aku gak berani. Dan cewek ini dulu teman sekolah dia Yes, SMA. yes. Ketika cewek ini kan pindah ke Jakarta lama, Iya. kembali lagi situ ketemunya gitu. Iya. Jadi ide dasarnya sih itu tentang kehidupan apa namanya pergaulan di sebuah kafe gitu. Yes. Berarti sebenarnya kalau menjadi scriptwriter itu butuh premis tadi ya, sinopsis baru bisa Iya. dikembangkan gitu ya. Oke, sebelum itu kita mau lihat dulu ya satu cuplikan tayangan filmnya dan pemirsa ini dia. Oke, ini lagi BTS ya? BTS ya, BTS behind the ya. scene ya. Seperti biasa pasti Gestar akan paling sibuk ya. Ini di mana aja lokasinya? Lokasi ada beberapa lokasi, satu di kedai kopi, kedai kopi ada 2, terus di rumah sakit, sekolah, jalanan, Yes. nah di sekolah nih, Heeh, nah di rumah sakit, ya. Nah, ini di jalan ya. ya. Oke, castnya ada berapa orang? Kalau pemeran utama ada 2, kalau keseluruhan sekitar 12. 12 ya. Tapi ini total kameramen ataupun tim produksi Krunya. itu ada berapa banyak? Pasti Ada berapa ya? Jadi lumayan banyak kah timnya yang produksi? Yang ada turun? sekitar 20-an. 20-an? Ya. Wah, lumayan Kalau banyak digabungin ya. semua, jadi Iya. jadi beda tim pada saat syuting, beda juga tim pada saat promosi ataupun pada saat persiapan sebelum syuting. Oke. Jadi Jadi memang lumayan banyak ya tim edit produksi, editor, terus tim promosi juga ya. Ini salah satu teman-teman yang datang di sini juga, ini tim promosi berarti promosi. ya. Oh oke, berarti sekarang lagi proses promosi ya. Ya, Udah berapa lama sih selesai filmnya? selesai filmnya. Iya. Sekarang ini masih proses tahap Lain. finishing editing. Oke. Rencana kapan nih mau ditayangin? Boleh nggak di-spill? Bulan berapa gitu atau di awal tahun kira-kira? Rencana di bulan ini juga. Di bulan ini juga. Ya. Di mana? Pertama kali dulu. Pertama kali kemungkinan di salah satu kampus yang ada di Medan. Oke, nanti kita lihat ya, Ya. gimana ya. Apakah ada roadshow juga kira-kira di beberapa kampus? Karena kan pasti biasanya sineas ataupun film dari sineas muda Medan tuh kan pasti akan keliling ya roadshow gitu ya. Terus ngasih tips-tips gimana sih untuk buat film gitu ya. Nah, kalau di sini sendiri aku juga pengen tahu nih dari Gesta sendiri. Ada nggak tantangan waktu produksi? Kalau tantangan pasti ada. Cuma karena apalagi sebenarnya hampir semua yang terlibat dalam produksi film ini bisa dikatakan mungkin hampir rata-rata belum pernah terlibat dalam produksi film panjang. Nah, jadi yang mana hampir rata-rata kebanyakan yang memang belum tahu bagaimana job desk-nya pada saat di lokasi gitu. Nah, tapi sebelum syuting pun memang udah beberapa kali meeting all crew gitu kan untuk ngasih pemahaman mengenai job desk-nya gitu. Nah, terus kemudian tantangan pada saat syuting itu ya cuaca. Cuaca Jadi ya. yang mana ketika kita udah misal nih callingan syutingnya itu jam 8 pagi, tiba-tiba hujan. Nah, redanya jam 1 siang, mau nggak Iya. mau nunggu berapa jam baru hujan reda baru mulai syuting. Yes. Nah, terus kemudian gara-gara itu bisa sampai syutingnya itu kelarnya jam 5 pagi. Oh iya, sampai jam 5 pagi juga ya? Begadang dong jadinya ya. Oke. Tapi kalau cast-nya sendiri, apakah ada talentnya sendiri? Apakah ada casting? Atau memang Gestar punya temen ataupun pilihan-pilihan tertentu yang kayak langsung dipilih atau gimana? Oh, untuk pemilihan pemain itu kita open casting. Open casting ya? Ya. Jadi open casting itu kita buka open casting itu sekitar 10 hari. Nah, di situ memang mencari untuk pemilihan pemain itu memang nyari karakter atau bukan karakter sih. Asli orang Medan gitu. Jadi supaya memang dari dialog yang kita
tampilkan di film ini memang mengangkat lokalitas Medan juga dari segi dialognya. Jadi nggak ada yang apa namanya ke Jakarta-Jakartaan gitu. Oh memang bener Medan kali gitu lah ya. Nah berarti ini salah satu yang spesial dong di film ini gitu ya. Ya bisa dibilang begitu lah Logat, spesial. kemudian talentnya memang harus orang Medan. Terus apa lagi nih yang membedakan film gestar dengan yang lain? Apa nih yang gestar angkat di film ini? Kalau dari aku pribadi sih sebenarnya awal pertama kali ada keinginan untuk memproduksi film panjang itu ingin menciptakan warna baru perfilman di Kota Medan. Nah, jadi maksud warna baru itu artinya memang banyak produksi film yang udah diproduksi asli orang Medan gitu. Bukan orang luar yang syutingnya di Medan ya. Yeah. Tapi orang Medan yang memproduksi film. Nah, tapi kebanyakan maksudnya bukan mau bermaksud yang aneh-aneh. Nah, tapi kita kalau bicara film kan ada tuh aturannya gitu, ada tuh aturannya, terutama dari segi pengambilan gambar gitu. Kalau kita bicara film, otomatis kita harus shot-shotnya itu shot-shot sinematografi gitu kan. Nah, kemudian dari segi acting pemain gitu. Nah, terus dari segi persiapannya juga. Nah, terus dari tahap-tahapan proses produksi film itu yang benar itu seperti apa gitu. Itu sih. Harus sesuai ya, Ya. berarti ya. Nah, saya ke Onet nih. Bang Onet apakah ikut berpartisipasi dalam pemilihan pemain? Karena kan biasanya penulis punya warna sendiri untuk pemainnya. Seharusnya memang iya ya, kalau casting itu harus selain sutradara, penulis, dan produser tuh 3 tuh ada. Kan itulah namanya triangle system itu kan. Oh, gitu. Dari produksi dan pasca tuh bertiga tuh yang menentukan. Tapi karena waktu itu saya di Jawa ya nggak bisa ikut ke tempat mertua lah gitu kan. 3 bulan di sana. Jadi saya ketika pulang mereka tinggal 2 hari syuting lagi gitu. Itu yang saya ikuti gitu. Nah sejak awal juga bilang ke gestar, aku nggak bisa terlibat di produksi ya, aku hanya nulis saja. Iya. Oke dia bilang gitu. Jadi waktu casting saya nggak ikut sih. Berarti Bang Onet mempercayakan itu Iya. kepada Walaupun hasilnya kan dia semua. kirim ke saya kan, ini bang, oh ini gitu ya kita diskusikan juga sih. Berarti tetap komunikasi tetap Ya, jalan komunikasi ya dia, secara ya, virtual gitu ya. komunikasi, ya. Oke, tapi kalau boleh dikasih tips sedikit untuk para sineas, para scriptwriter yang lain ya, gimana sih untuk bisa memunculkan ide untuk bisa buat skrip film yang panjang? Karena mungkin kalau film pendek ya udah banyak gitu ya. Ini abang gimana boleh kasih tipsnya? Seharusnya itu tadi, kadang-kadang penulis itu kan dia punya kemauan sendiri, akunya, egonya kuat sekali. Iya. Di produksi nggak boleh gitu, nggak bisa gitu Iya. gitu. Karena film ini kan kerja kolaborasi, kecuali kita nulis novel kita sendiri gitu kan, walaupun ada editor. Tapi kalau dengan film ini kita harus konsultasi, diskusi dengan produser, dengan sutradara gitu. Penulis maunya ini, Iya. sutradara maunya ini, produser maunya ini tuh. Jadi harus ketemu gitu. Kalau produser biasanya umumnya berkaitan dengan budget. Misalnya kalau penulis oke aja kita bikin action, bikin mobil tabrakan, terbakar hancur gitu. Saudaranya oke ini bagus. Tapi produser keberatan juga ini kalau bisa digantilah dengan mencahin gelas doang gitu kan. Itulah gunanya diskusi. Itu triangle system itu, produser, saudara dan penulis. Maka harus diskusi sampai ketemu semua 3 tuh cocok, oke baru kita eksekusi gitu. Oh, oke. Tapi triangle tadi ya? Iya, triangle systemnya kalau dalam Triangle produksi system film. tadi ya dalam buat film. Nah, tadi Bang Odet juga ada ngomongin soal budget gitu ya? Iya. Dan pasti soal film pasti berhubungan dengan budget. Kadang-kadang kalau saya dengar ya biasanya karena kenapa sih buat film pendek ya? Karena budgetnya nggak banyak biasanya kan kadang gitu ya. Nah untuk film gestar sendiri, ini gimana nih soal budgetnya sendiri? Apakah ada sponsor kira-kira atau dari gestar sendiri? Kalau bicara budget produksi film ini, Ya. nah kebetulan memang banyak yang support gitu, banyak yang support. Tapi bukan berarti itu dari segi materi gitu kan. Iya. Nah terutama sebenarnya syuting film itu yang paling utama itu sebenarnya alat, peralatan yang memang mungkin itulah budget yang paling gede gitu. Nah kebetulan di Medan ini ada kawan yang memang alatnya lumayan lengkap. Nah ketika ketemu ngobrol,
bla 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 bla, dan memang mensupport gitu. Jadi memang mengasih alatnya untuk kita pakai gitu. Nah di luar itu pun ada memang sponsor, tapi ya bisa dikatakan ya sponsor kecil gitulah. Nah jadi tapi lebih utamanya sih sebenarnya mau itu kru atau pemain, ketika aku mengajak mereka, yang lebih kutekankan pertamanya ini proyek kita ibaratkan berkarya bersama gitu. Jadi dengan pemikiran harapannya semuanya berpikir ya untuk portofolio mereka gitu di dunia perfilman, terutama film panjang. Iya. Nah, jadi apa ya? Jadi dan kebetulan ketika aku menjelaskan itu, memang ada beberapa yang bentrok dengan jadwalnya, tapi akhirnya ya semua kebutuhan terutama pemain sama kru untuk mengisi posisi-posisi yang harusnya ada di dalam film ya terpenuhi gitu. Alhamdulillah ada yang support juga ya, banyak yang support ya. Jadi sebenarnya kalau banyak yang support juga nggak akan menghalangi kita ya untuk bisa produksi karya ya. Berarti sebelumnya Gestar ada ini nggak, apa namanya, keraguan nggak kira-kira untuk buat film panjang dengan segitu banyaknya apa ya tantangan-tantangan yang terjadi, tapi akhirnya buat juga? Kalau keraguan sebenarnya nggak ada, karena memang udah niat gitu kan, dan niat pengen memproduksi film panjang. Nah mungkin ya kalau dibilang keraguan nggak ada sih, nggak ada, optimis aja. Keren. Oke, pemirsa, tadi kita masih ngobrol bersama dengan Gestar dan juga Bang Onet tentang filmnya ya, cerita kita hari ini Esok dan Nanti. Dan kita mau dengerin dulu lagu dari Kikusik, jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Oke, masih di Ekonomi Kreatif pemirsa, dan terima kasih untuk Anda yang masih stay dan yang baru bergabung. Kita masih bahas tentang geliat sinias Kota Medan, Sumatera Utara ya, dan kita masih bersama dengan Gestar dan juga Bang Onet yang punya karya filmnya adalah cerita kita hari ini Besok dan Nanti. Tadi kita sudah lihat beberapa cuplikan behind the scene ya. Nanti untuk trailernya tungguin karena masih produksi guys ya. Dan katanya bulan ini juga akan premier, nanti ditungguin aja ya. Mungkin untuk pemirsa di rumah yang ingin tahu informasi-informasi lebih lanjut mungkin di sosial media ya. Boleh kasih tahu sosial medianya? Sosial media film ini, film cerita kita hari ini Besok dan Nanti. Username-nya ya? Username-nya film CKHIBDN. Oke, disingkat ya. Disingkat. Disingkat ya. Film CKHIBDN ya, di @film CKHIBDN. Oke, nanti kita follow, terus nanti biar pemirsa juga tahu kapan premiernya, juga bisa nonton gitu ya. Nanti boleh dikepoin Instagramnya. Tapi boleh kasih tahu nggak tanggal pastinya kira-kira premiernya di tanggal berapa Bang Onet? Itu kita kan udah diminta oleh panitia Medan Film Festival. Apa? Medan Film Festival. Iya. Yang akan diadakan tanggal 25-26 November ini di Taman Budaya Medan. Oh, keren banget dong ya. Itu berarti permintaan dari mereka gitu ya? Supaya ada screening film produksi Medan gitu. Itu produksi pertama di Taman Budaya ya? Premiernya. Premiernya ya, maksud saya ya, premiernya di 25-26 November. Oke, nanti boleh ke sana juga ya di hari H ya. Oke. Nah, berbicara tentang film di Kota Medan ya. Nah, Gestar sebagai sutradara kali ini, dan ini adalah peran yang berbeda karena biasanya Gestar jadi pemainnya gitu, jadi talentnya. Main FTV ya dulu ya? Sempat nonton loh aku di salah satu stasiun TV swasta gitu ya. Tapi Gestar boleh kasih tahu nggak apa sih perbedaannya yang biasanya kamu jadi talent tapi kali ini jadi sutradara, apakah ada perbedaan gitu? Kalau perbedaan pasti ada. Yes. Nah, yang mana kalau ketika kita jadi talent itu ya kita mengikuti arahan dari sutradara. Tapi ketika jadi sutradara kita yang mengarahkan talent. Nah, itu perbedaannya. Apakah ada kesulitan tersendiri yang dirasakan menjadi sutradara? Ada, pasti ada. Ya. Nah, jadi ketika syuting itu, ketika di lokasi, kalau kita jadi sutradara itu kayaknya itu setiap harinya itu kayak nggak bisa mikir yang lain gitu. Kayak memang fokusnya Ke film. ya
ke set gitu, ke Ke blocking set. pemain, ke kru, ke adegan. Ya. Jadi kayak nggak sempat untuk mikirkan yang lain gitu. Oke, oke. Tapi boleh kasih tips dong untuk para pemirsa gitu ya, gimana sih hal-hal apa sih yang diperlukan untuk kita supaya bisa jadi sutradara yang keren gitu? Karena kan film tuh tergantung sutradaranya juga ya, Bang Onet ya, Iya. bener ya? Iya. Gimana? Ya mungkin salah satunya kita harus banyak nonton gitu. Banyak nonton, jadi dari nonton itu kita tahu bagaimana sebenarnya penempatan shot dalam satu scene, terus ketika pemain juga, ketika mengarahkan pemain pada saat apa dan harus seperti apa pemain itu berekspresi seperti ini, dialog seperti ini, artikulasinya seperti apa, intonasi seperti apa, terus body language-nya gitu. Nah jadi di luar itu ketika kita melihat skenario yang udah ditulis sama penulis untuk diaplikasikan menjadi sebuah film, sebelum kita syuting kita udah bisa membayangkan bagaimana ini visualnya gitu. Nah, jadi misal scene 1 keterangan adegannya seperti ini, kita udah ngebayangin nih visualnya nanti bakalan seperti ini, shotnya dari sini, kamera dari sini, pemain blockingnya begini. Nah, jadi memang apa ya bahasanya, imajinasinya harus liar gitu. Iya, harus luas juga gitu ya, imajinasinya, pikirannya gitu Pikirannya. ya. Nah, kalau berbicara tentang SDM-nya sendiri, karena SDM ini kan paling penting nih untuk film, memajukan filmnya sendiri. Apakah di Sumatera Utara sendiri ini punya SDM-SDM yang aktif gitu ya untuk selalu produksi film? Kalau sampai saat ini yang setahu aku sebenarnya banyak dan banyak juga yang aktif gitu. Nah tapi minimnya di sini masih minim itu apa ya, kawan-kawan yang memang benar-benar paham bagaimana mengkonsep sebuah film panjang. Tapi kalau misalnya untuk di bagian kru di Medan itu cukup banyak gitu dan kualitasnya pun nggak kalah sama Di ibu kota. Iya. Hmm. Nah, Tapi kan kita jauh ya, Medan ini kan cukup jauh ke ibu kota atau Jakarta. Apakah ini menjadi sesuatu hambatan juga bagi kita untuk bisa mengembangkan film kita? dibilang hambatan sebenarnya sih iya, karena ibaratkan gini, kebanyakan cerita dari kawan-kawan ketika udah memproduksi sebuah film itu udah bingung mau kemana nih ditayangkan gitu. Iya. Nah, mau kemana ditayangkan. Nah mungkin kalau film pendek mungkin bisa masuk ke YouTube ya YouTube kali gitu ya. kan. Nah tapi kalau untuk film panjang mau dikemanakan nih gitu. Nah makanya ya paling tidak memang harus bisa menjalin kerjasama di beberapa instansi untuk melakukan pemutaran yang bisa dikatakan ya roadshow tadi nih gitu. Oke, kita balik ke filmnya Gesta. Cerita kita hari ini, besok, dan nanti. Harapannya sih film ini, nah seperti yang disampaikan Gesta sebelumnya ya, hambatannya adalah bingung nih kira-kira nanti ini mau ditayangkan kemana. Karena kan nggak mungkin habis produksi film ya udah disimpan gitu. Harapannya kan harus banyak yang nonton gitu ya. Ini mau ditontonin di mana kira-kira? Nah jadi rencana awal ketika sama Bang Onet udah punya ide. Jadi gini, sebelum Bang Onet nulis kita harus apa namanya? Ketika kita ada keinginan untuk membuat film, kita harus tahu dulu ini mau dipasarkan kemana filmnya. Oh, segmennya Nah, kemana gitu? Ya, ya. Oh, oke, Nah oke. itu terkait genrenya seperti apa, terus apa namanya jalan ceritanya seperti apa. Jadi kita harus mengikuti pasar juga gitu kan. Nah tapi seiring berjalannya waktu, makin banyak nih terbuka peluang-peluang untuk mengarah ke bioskop gitu kan. Cuman ya belum tahu lah, belum tahu. Yes, yes. Nah tapi paling tidak selain itu juga udah ada jalan untuk ke apa bahasanya bang? OTT. OTT. Ke bioskop online gitu. Kan banyak bioskop online, ada Klik Film, ada Maxstream. Jadi kita coba jajakin ke sana sih nanti. Selain yang kata Gestar tadi ke XX1. Tapi kita masih usaha sih. Tapi peluang itu sebenarnya ada ya? Peluang itu kemungkinan ada. Peluang tuh ada ya, tinggal kerja keras sineas Tinggal laki di aja. Medan ya lagi ya. Nasib baik aja gitu. Yes, yes, yes. Oke, oke. Nah, berarti sebenarnya kita punya peluang besar. Terus kalau dilihat SDM-nya juga bagus-bagus ya kita ya, aktif-aktif gitu. Apalagi saudara banyak juga ya di Medan ya, pemain juga banyak ya. banyak. Nah, kalau berbicara tentang apa ya, yang mau dibuat gitu ke depannya gitu ya, supaya film ini juga bisa eksis gitu ya. Apalagi Gestar juga berkecimpung jadi sutradara sekarang ini. Ke depan apakah pengen buat film-film lagi kah kira-kira? Kalau ke depannya keinginan itu ada. Ya. Apakah mau balik ke sana?
ke Jakarta? Atau sini aja? Tergantung. Sini aja lah. Tapi katanya tadi mau ngembangin film Medan ya kan Bang Onet? Iya. Jadi nggak boleh ke sana dong, harus Medan terus. Gimana? Ya keinginan ada gitu kan, karena sama kayak Bang Onet juga mungkin Iya. keinginannya itu ya memang pengen membangun ekosistem perfilman yang baik lah dan benar di kota ini gitu. Jadi supaya kawan-kawan yang lain juga yang memang pelaku film itu ada ruang atau ada wadah untuk berkecimpung dalam produksi film gitu. Yes. Jadi jangan sampai dia backgroundnya sinematografer tapi akhirnya jadi videografer gitu. Oh, iya. Tapi ngomongin genre film di Sumatera Utara, genre seperti apa sih yang paling banyak diminati oleh masyarakat, Bang Onet? Sebetulnya kalau kita, tapi bukan produksi orang Medan ya, produksi dari Jakarta tapi mengangkat lokalitas Medan. Kan yang Banyak minat ngeri-ngeri juga. sedap pernah dengar nggak? Ya kan? Iya. Sampai dikirim ke Oscar kan. Yes. Kebetulan aja si Benedion itu kan memang orang Sumatera Utara gitu. Saya kira dia dari Jakarta. Saya pikir memang Medan ini nggak kekurangan bahan loh. Lokalitas kita tuh kuat sekali. Ya macam ngeri-ngeri sedap itu kan cerita tentang keluarga yang orang tuanya kepingin anaknya pulang, bagaimana supaya pulang dia bikin gimmick mau bercerai gitu apa. Jadi kalau Banyak. ngangkat budaya pun kita nggak kalah Nggak gitu ya, kalah, Bang Onet? kita di ada 33 kabupaten kota yang semuanya punya ciri khas, punya cerita yang bisa diangkat gitu. Iya. Tentang sejarah kita nggak kurang kayak Hani Ramja kan belum pernah, Khairil Anwar. Oh berarti Bang Onet dong yang buat next. Udah Ya ada kan kalau skripnya. ide kan nggak Skenario Udah ada. saya Udah ada? udah Skripnya ada ada. yang tentang Khairil Khairil Anwar, Anwar tapi udah ada. kebetulan waktu itu kita kan pernah ke Maxstream. Maxstream tanya, ini udah ada nggak izin dari ahli waris Khairil Anwar? Nah itu belum kami bilang. Itu pernah juga bicara dengan Maxstream, OTT itu kan, bioskop online itu. Jadi kita memang apa ya, kalau buat cerita, kru, produksi di Medan tuh ada gitu. Kita yang nggak ada itu investornya gitu loh. Oh investor ya. Tapi pemerintah apakah memberikan dukungan? Kalau pemerintah itu kan mereka tidak punya budget untuk film komersil. Jadi kalau mereka biaya itu kita ke bioskop dijual itu kan nggak bisa. Bisa kena OTT orang itu kan. Iya. Berarti Kalau sebenarnya- untuk pemerintah membantu mungkin untuk memfasilitasi bisa lah kalau film-film festival gitu. Kalau film komersil saya kira nggak ada jalannya pemerintah bisa bantu. Iya. Kecuali regulasi ya mereka bantukan izin seperti apa gitu. Ya kalau pendana sebetulnya sih swasta. Iya. Investor sih yang kita Investor. butuh Betul, ya. banyak sih orang kaya di Medan nih, tapi mereka nggak ngerti Nggak bisnis berani. film. Mereka taunya bisnis sawit, Oh, gitu. tambang. Tapi kalau untuk Film. menggelontorkan uang miliaran ke film tuh apa bisa balik uangnya? Apa nggak rugi gitu kan? Oh oke. Susah kita di situ. Kalau Tapi untuk bisa balik nggak kalau di Medan? Hah? Karena kan mereka pesimis mungkin karena nggak di Jakarta ya. Tapi bisa balik nggak kalau di Medan? ya sekarang kan kalau suatu proyek jadi kan kita masukkan ke distributor itu kayak access one gitu. Walaupun mereka punya standar yang Bisa aja ya kan, iya, Bang? Iya, atau ke OTT tadi. Iya. Bisa Oke. ke klik film apa gitu. Nggak terasa nih udah di penghujung acara, Bang Iya. Onet, Bang Gestar mungkin boleh kasih pesan sedikit harapan terkait film Gestar dan juga para sinias muda di Sumatera Utara. Nah, harapannya Ditonton orang dan beli tiket. harapannya semoga film cerita kita hari ini, besok dan nanti ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas khususnya di Kota Medan. Terus kemudian untuk sinias-sinias yang ada di Kota Medan jangan takut untuk berkarya. Nah, lebih prioritaskan berkarya itu membuat film panjang. Dah, itulah mungkin. Yes, terus semangat gitu ya. Bang Onet ada tambahan? Nggak ada ya kayaknya? Ya, kita yakin aja, jangan kita merasa rendah diri, karena Yes, kita orang daerah, kita kalau dari Jakarta, ini enggak. Oke. Ya berkarya aja dulu. Iya. Kalau kita nggak berkarya, kita ngomong kita gini-gini, kalah dengan Jakarta ya
sama aja bohong ya. Iya. Kerjakan aja dulu gitu. Jadi harus Iya. ya kerjain aja dulu Iya. gitu ya. Oke, Bang Onet, Bang Gestar ditunggu film yang ini ya, cerita kita hari ini, besok dan nanti, dan juga cerita-cerita berikutnya, Iya. film-film Ya. berikutnya gitu ya. Kalau begitu terima kasih Bang Onet, terima kasih Bang Sama-sama. Gestar sudah sharing dan hadir di TVRI Sumatera Utara. Untuk pemirsa terima kasih sudah nonton Ekonomi Kreatif, tetap terus saksikan Ekonomi Kreatif setiap hari Selasa jam 5 sore karena akan ada banyak sekali inspirasi untuk Anda semua. Saya Gina Febriana pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.